Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Carok di Bangkalan, Madura. Untuk video kali ini akan aku bahas adalah hasil interview wawancara dari Madura TV yang mewawancarai secara langsung Hasan dan juga Wardi. Setelah selesai wawancara ini, ternyata aku lihat banyak sekali masyarakat yang justru kagum dan juga simpati dengan kedua individu ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa justru kesannya masyarakat yang mungkin tidak begitu memahami kasus ini secara detail, justru malah banyak yang ngebela. Apa yang terjadi? Apakah ini bisa menjadi salah satu hal yang akan meringankan mereka dalam persidangan nanti? Karena kan pasal yang dikenakan untuk Hasan dan juga Wardi, salah satu yang paling dugaan sangat kuat menurut kepolisian adalah pasal 340 pembunuhan berencana yang sudah kita bahas beberapa kali karena poinnya ada jeda waktu antara pelaksanaan pembunuhan dan juga mengambil celurit tersebut. Di salah satu bagian di sini dikatakan bahwa Hasan waktu malam kejadian di Jumat lalu itu dia hanya benar-benar pengen nengok siapa sih yang datang pada saat dia sedang menantikan teman-temannya, dia di atas motor gitu ya, mau berangkat tahlilan. Tetapi cuma ditanya begitu aja, korban ini tuh katanya sombong banget. Kok saya nggak boleh tanya-tanya? Oke, kita akan bahas langsung. Sudah aku verbatim terjemahannya apa aja yang disampaikan oleh Hasan dan juga Wardi dalam wawancara ini. Pertama adalah pada saat Jumat malam lalu, saya itu posisinya sedang berhenti di atas motor dia karena dia sedang menunggu teman mau berangkat tahlilan. Saya itu menunggu di atas motor tersebut sekitar 1 menitan. Tiba-tiba pada saat saya sedang menunggu, ada orang itu datang dengan motor dan dia tuh posisinya berada di belakang saya. Saya itu cuma pengen lihat aja, ini motor siapa sih? Ngebut banget, lampunya juga silau banget. Tanpa sengaja dia itu menengok. Mungkin kalau kita ada orang, kita lagi nunggu gitu di sebuah jalanan. Karena kalau aku lihat dari video yang beredar kan lokasi TKP itu termasuk lokasi yang bukan di jalan raya besar ya. Itu termasuk jalan yang cukup minim penerangannya. Kalau ada lampu begitu menyala banget, kan pasti kita penasaran, refleks pengen melihat. Ini adalah alibinya dari Hasan. Dalam pikiran saya waktu itu, ini siapa nih yang bawa motor kenceng segitunya banget sampai lampunya kena mata? Ada dua possibility, apakah Hasan ini juga berpikirnya, apa jangan-jangan itu teman-teman saya tuh yang lagi mau berangkat tahlilan bareng-bareng, atau ada orang lain lagi, dia cuma genuinely mau ngeliat doang. Nah, pada saat sudah mendekat, motor yang dikendarai sama korban ini, saya lihat memang agak sedikit melotot. Nah, saya ngelihat agak sedikit melotot. Melototnya ini apakah karena faktor pencahayaan? Karena kan kalau ada cahaya masuk ke mata kita, dan itu sangat terang sekali kan pasti kita, ya biasa sih mengedip ya, kalau dia melotot, memang dia mungkin sudah ada ekspresi agak kesel dengan lampunya begitu menyala kuat sekali, kemudian bawahnya juga terkategorikan ugal-ugalan. Nah, gara-gara Hasan itu agak melotot, aku sih menduga ini adalah salah satu reaksi dia agak kesel gitu ya. Dia mungkin tersinggung. Nah, saya terus tanya nih dalam bahasa bahasa Madura ke orang yang datang tersebut, dibilang begini, mau kemana kak? Gitu. Terus pada saat saya tanya mau kemana kak, dianya malah diem aja. Setelah dia diem aja, malah dia marah dan juga menjawab dalam bahasa Madura ya, jangan tanya-tanya, mau tahu urusan orang aja. Terus katanya Hasan bilang gini, enggak kak, saya kan kenal sama kakak, masa cuma negur aja nggak boleh? Terus udah dijawab begitu, mereka sama posisinya masih berada di atas motor. Korban ini dia berboncengan, sedangkan Hasan itu sendirian. Nah, pada saat sudah agak emosi, agak ninggi satu sama lainnya, dia ini turun. Yang pertama kali turun adalah korban yang berboncengan tersebut, mereka turun berdua, dan si Hasan pun juga sama-sama turun. Setelah itu, apa yang terjadi? Dikatakan di sini bahwa yang di belakang itu megangin tangan saya, dia mulai nempeleng. Gila ya! Ini tipikal yang memang kalau kita lihat dari bagian ini, ya jelaslah korban adalah orang yang memulai perselisihan ini. Tetapi kan ini dari satu sisi ya teman-teman, kita juga harus mendengar dari dua belah pihak. Kalau kita dengar dari versinya Hasan, ini adalah yang memulai adalah dari korban. Tetapi kan korban tidak bisa memberikan klarifikasi lagi karena mereka sudah meninggal dunia. Nah, setelah terjadi kayak tempelengan dengan tangan kiri tersebut, ada dua orang tersebut, lantas mereka berdebat satu sama lainnya. Dan kronologi berikutnya, yaitu tadi dikatakan begini, ya sudah,
kalau kamu mau nantang saya, kita carok katanya, kita carok di tempat kerja saya. Kan kita ketahui ternyata korban itu dia mau berangkat ke tempat kerjanya untuk menjaga tambak di sana. Terus si korban bilang bahwa ya sudah kita carok aja di lokasi tempat kerja saya. Tapi Hasan bilang nggak usah, saya nggak mau di sini, nggak mau ke tempat kerja kakak gitu ya. Kita langsung carok di sini aja, tunggu saya pulang ngambil celurit dulu. Dan pada saat Hasan pulang, ketemu sama orang tuanya, sempat dilarang, tapi tetap berangkat. Akhirnya ketemu sama adiknya Wardi. Wardi pun diajak juga, seperti keterangan dari salah satu saksi yang sudah aku bahas di video sebelum ini, bahwa saksi tersebut melihat bahwa ya saksi ini adalah salah satu saudara dari korban ya. Pada saat ketemu sama korban dibilang gini, lagi ngapain kak gitu, apakah jangan-jangan saksi ini adalah yang janjian juga sama Hasan mau pergi ke tahlilan. Karena kan di situ dia diketahui si korban pada saat sedang menanti Hasan yang mengambil celuritnya, kan dikatakan, ditanyai, mau ngapain di sini? Oh, saya lagi nunggu Hasan, kita mau carok di sini. Nah, saksi tersebut pada saat sudah tahu akan kejadian seperti itu, dia berusaha mengejar ke rumahnya Hasan, tetapi semua itu terlambat. Pada saat dia sudah kembali lagi ke TKP, ternyata sudah melihat ada 3 orang ya, yang meninggal dunia, 1 orang itu meninggalnya dalam perjalanan. Tetapi juga ada yang mengatakan di sini bahwa ada 1 orang yang diampuni, Anjas. Bahkan dikatakan juga oleh saksi ini, pada saat dia tiba di lokasi TKP, itu pun juga ada sekitar 20-an orang yang merupakan rekan-rekan dari para korban yang ada di sana. Dan kalau untuk celuritnya, dari pihak kepolisian mengatakan ditemukan adalah 4 celurit. Dan 1 celurit itu yang gagangnya itu sudah putus. Ternyata kan kita ketahui detailnya, celurit yang putus ini diduga adalah miliknya Hasan. Awalnya dia memakai celuritnya yang dia bawa tetapi putus, malah dia menggunakan celurit yang dipakai salah satu korban sendiri. Nah, ini kan ngebuat kita jadi wow, kita baru ngerti melihat bagian ternyata memang yang memulai adalah dari pihak si korbannya sendiri. Nah, tetapi kan setelah diketahui, ini seperti api dalam sekam, teman-teman. Di luarnya kelihatannya mungkin sudah tidak terlalu marah, tetapi di dalamnya itu apinya kemana-mana gitu. Api dalam sekam kan di luar kelihatannya sedikit apinya, tetapi di dalamnya itu apinya kobaran. Ini juga sama yang dikatakan dari sejumlah saksi bahwa mereka ini sudah ada catatan sejarah masalah sejak lama. Masalah pertama adalah tentang bola. Apakah tentang bola ini masalah mendukung satu sama lain? Mungkin di daerah kita belum tahu detailnya masalah bola seperti apa, karena untuk urusan bola pun juga sama ya. Hal simpel seperti ini banyak ada fanatisme di Indonesia yang kalau kita sudah mendukung klub satu, pokoknya kita ngedukung dia, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah mengenai parkir, karena ada dugaan mereka ini adalah sedang rebutan lahan parkir. Ya, kita tahu profesi dari pelaku dan juga pelaku ya, terutama yang aku dapatkan di sini, mereka semua salah satu usahanya adalah menjaga area parkir. Terus malam hari itu hanyalah bagian kecil aja yang untuk menjadi alasan memicu semuanya. Dan masyarakat di sini mengatakan bahwa Hasan dan juga Wardi itu, Anjas ya, mereka tuh orang yang sangat baik dan juga ramah. Bahkan ada beberapa orang yang bilang bahwa justru katanya kami tuh senang gitu, kami mengucapkan terima kasih karena dugaannya para korban sebagian itu adalah termasuk kategori orang yang suka meresahkan di masyarakat. Mentang-mentang mereka katanya adalah guru silat, jago silat, mereka semena-mena, akhirnya mereka kena batunya juga. Well, I don't know exactly apa yang terjadi antara kedua kubu ini, kubu dari korban dan juga kubu dari para pelaku. Tetapi bagaimanapun juga teman-teman, kalau seandainya begini, waktu aku bahas di video sebelumnya, aku bandingkan dengan kasus Sambo, bukan dibandingkan secara utuh, tapi adalah bagian yang orang berkuasa itu artinya nggak harus berkuasa secara jabatan ataupun juga ekonomi, tapi berkuasa secara memiliki kemampuan yang dikatakan bahwa Hasan dan Wardi ini dikenal dengan orang yang sakti, yang punya kayak ahli, ya mungkin nggak mempan, dibacok dan sebagainya. Maksudku, mereka tuh memiliki di atas levelnya kekuatannya. Kan bukan berarti orang yang memiliki kekuatan di atas tersebut, lantas dia langsung berani melakukan hal seperti itu, kalaupun seandainya mereka pun yang salah. Secara pribadi, aku yakin apa yang dikatakan dari Hasan, dan Hasan ya terutama, ini adalah kenyataannya teman-teman. Karena ngapain juga sih dia ada di lokasi TKP, tapi tiba-tiba dia cari masalah, padahal juga dia sendirian, dan aku yakin itu adalah yang menjadi pemicu semuanya. Tetapi ya harusnya masyarakat pada umumnya,
kalau kita disakiti oleh orang seperti itu, ya janganlah sampai dihabisi. Mungkin kita ngasih pelajaran gitu. Mungkin kita ya kasih pelajaran, tidak harus sampai membuat orang meninggal dunia. Tetapi dikatakan lain lagi bahwa gini, Anjas lo nggak tahu di Madura tuh seperti apa. Yang namanya orang kalau sudah harga dirinya dibegitukan, apalagi sudah carok, itu nggak bisa. Kita cuma ngasih pelajaran kayak di film-film, cuma mungkin tangannya dilukai, kakinya dilukai, nggak bisa seperti itu. Itu harus sampai ada yang meninggal dunia, karena itu adalah konsekuensi dari sebuah carok. Tapi kalian juga sudah lihat, ini adalah di video-video sebelumnya aku tunjukkan bahwa carok itu kan ada beberapa persyaratannya, harus mendapatkan izin dari keluarga, kemudian juga harus adalah alasannya karena sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Apakah permasalahan dari 3 poin yang aku bahas hari ini adalah termasuk kategori permasalahan yang tidak bisa dimusyawarahkan? Kan tidak seperti itu. Karena pada umumnya, kalau aku sempat dengar ya, statement dari Pak Mahfud MD bilang begini bahwa orang Madura itu adalah orang yang asik dan bersahabat, tapi jangan pernah ganggu urusan terkait dengan istri atau hal-hal yang bersifat asusila. Orang Madura bisa sangat marah dan juga emosi. Apakah ini sudah termasuk dalam kategori yang tidak bisa dimusyawarahkan lagi? Itu adalah poinnya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian menangkap apa yang aku coba sampaikan di sini, dan apakah kalian termasuk yang setuju bahwa Hasan dan Wardi ini tidak bisa dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana, tetapi lebih kepada spontanitas? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini beserta alasannya apa. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.